Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, diberikan panjang umur, diberikan banyak rezeki. Untuk praktikum multimedia pada kali ini akan saya kenalkan, yaitu sebuah software yang bernama Adobe After Effects. Nanti yang akan kita bahas yaitu mengenal Adobe After Effects. Kemudian yang kedua, nanti kita akan mengetahui layar dalam After Effects. Kemudian yang ketiga, gimana caranya membuat animasi pada After Effects. Dan yang keempat, nanti kita akan melakukan motion tracking. Nah, sebelum kita mulai, perlu saya sampaikan bahwa di komputer saya ada dua versi. Yang pertama ini ya, Adobe After Effects versi CS6. Sama yang kedua, Adobe After Effects CC 2015. Nah, di antara keduanya tidak jauh perbedaannya. Untuk pengenalan awalnya, saya coba gunakan untuk yang dasar dulu. Saya pakai yang Adobe After Effects CS6. Nah, ini tampilannya Adobe After Effects CS6, hampir sama dengan yang CC 2015. Ya. Kalau saudara sudah menguasai Adobe Premiere di video saya sebelumnya, mungkin tidak terlalu asing ya, hanya sedikit berbeda tampilannya dari Adobe Premiere dan Adobe After Effects. Nah, tampilannya seperti ini. Ada project, kemudian ada composition, ya, ada info, ada preview, ada efek, ya, dan teman-temannya. Ya, ini coba saya hilangkan dulu aja. Nah. Oke, kemudian timeline ya, kalau di Adobe Premiere. Nah, yang pertama, ini tampilannya seperti ini. Jadi misalnya saudara buka tampilannya tidak karuan, ya, tidak karuan itu artinya nah ini ada di sini, misalnya preview ada di sini, ya. Kemudian project ada di sini. Nah, ini kan tampilannya kan nggak aturan ya. Seperti ini. Untuk mengembalikan ke setelan default atau ke standar, ya. Kita bisa pilih yang pertama di workspace. Nah, ini ya, di workspace. Kemudian saya klik drop down-nya. Berikutnya saya pilih untuk reset standar. Jadi nanti dia akan direset sesuai dengan standar dari Adobe After Effects. Ya, kemudian ada pernyataan, are you sure you want to reset standard to its original layout? Tekan tombol yes. Nah, nanti dia akan kembali seperti tampilan standar atau tampilan default-nya. Nah, kita akan mulai untuk mengenal satu persatu, ya, bagian dari Adobe After Effects. Bagian pertama ada project. Sini ada project panel. Ini untuk menampilkan file dari yang akan kita olah. Ya. Oke, kita masuk ke sini. Cara mengimport project, kita bisa double klik di sini. Nah, kita bisa double klik di sini. Misalkan ini bahannya ya, yang akan kita gunakan. Open. Nah, ini nanti ada deskripsinya di atas ya. Saya punya dua footage, ya, ini footage-nya. Ini ukurannya 1280 x 720. Kemudian gini energy ball, nah, ini juga sama kali 720. Itu yang pertama. Atau saya hapus dulu. Atau kita bisa menggunakan perintah file ya. File, kemudian import. Kita pilih import file. Sama ya. Hampir sama seperti Adobe Premiere ya. Yang kedua. Yang ketiga, saya hapus lagi. Yang ketiga kita bisa drag ya filenya. Filenya bisa kita
drag untuk ini ya, ini saya masukkan. Nah, ini saya drag ke After Effects sini. Nah, ini kita juga sama saja. Ya, ini adalah pengenalan dari project. Ya. Nah, ini nanti kemudian akan tampil. Ya. Kemudian berikutnya kita akan membuat composition. Ya, composition ini adalah sebuah preview dari apa yang kita kerjakan. Ya, sebuah preview dari apa yang kita kerjakan. Ini di sini ya, di timeline sini ya. Nah, cara untuk membuat composition, ya cara untuk membuat composition, kita bisa lakukan ya, ini footage-nya. Yang pertama kita bisa drag footage ini ke apa ini namanya? Nah, sini ya, ini namanya adalah create new composition. Nah, ini nanti dia akan menjadi footage ya, dia akan menjadi seperti ini. Ini itu yang pertama. Saya undo dulu. Yang kedua, kita bisa drag ya, kita bisa drag footage ini ke bawah. Kita drag ke timeline. Nah, ke sini. Nah, ini juga sama. Nah, ini kita bisa melakukan perubahan ya, perubahannya. Oke, untuk filenya ini nanti saya share ya. Saya share di deskripsi atau di Google Classroom. Oke, kemudian ini gambarnya untuk zoomnya kita bisa pakai scroll ya, scroll mouse kecil, ini besar ya, ini kecil, atau kita bisa pakai yang ada di sini. Ini misalnya 100% tampilan seperti ini, atau kita bisa gunakan fit ya. Fit itu berarti satu ukuran layar ya. Ini adalah untuk menampilkan dari composition ya, composition. Nah, kemudian berikutnya di sini ya, di sini ada namanya, di sini project, kemudian di sini ada namanya timeline panel. Ya, timeline panel ini digunakan untuk mengedit media. Ya, ini media ini akan pengeditannya di sini. Ini hampir sama seperti Adobe Premiere. Nah, kita akan kenalkan dulu, ya. Kita akan kenalkan dulu. Yang pertama di sini, di atas ini ya. Nah, ini. Nah, ini ada namanya zoom in or zoom out. Ya. Ini zoom in or zoom out pada panel. Nah, ini ciri-cirinya. Nah, ini untuk memperkecil, memperbesar ya. Nah, ini pakai seperti ini. Ya, kalau ini berarti tidak muat. Nah, ini tinggal digeser. Nah, kemudian yang kedua, di bawahnya ada work area. Nah, ini work area. Nah, ini kalau saya geser ke sini, nah ini adalah mulai areanya di sini. Nah, ini mulai areanya di sini. Nanti yang akan dikerjakan di sini. Ini yang dinamakan dengan work area. Ya. Kemudian yang berikutnya, saya geser aja. Berikutnya di bawah ini, di sini, ini ada namanya indikator panjang durasi media. Nah, ini juga bisa kita kurangi ya. Nah, ini berarti artinya di sini nggak ada. Ya, ini durasinya di sini. Oke, ini kita kembalikan lagi. Ini adalah indikator panjang durasi dari media. Kemudian di yang kuning ini, ya, yang kuning ini current time indicator ini namanya adalah indikator posisi. Nah, ini indikator posisi. Kalau di Premiere playhead ya sama ya. Nah, ini adalah indikator posisi. Ya. Nah, ini kita bisa gunakan. Nah, untuk memotong bisa ya. Dari sini kita bisa gunakan shortcut juga. Kita gunakan tombol B, beta ya. Nah, kepotong ya. Ini kepotong. Kemudian kalau kita geser ke sini, kita bisa gunakan tombol N, playheadnya ke akhir.
Jadi nanti yang kita gunakan ya hanya dari sini aja. Nah, dari sini. Ya, oke, itu tombol shortcut-nya. Kita kembalikan dulu. Gitu untuk pengenalan tentang timeline panel. Ya. Selanjutnya, ini info ya. Info ini, nah ini dia menampilkan informasi. Ini pilihannya RGB, ya. Kemudian ini X sama Y-nya. Berikutnya di sini ada namanya panel preview. Ya. Panel preview ini bagian-bagiannya. Ya. Panel preview ini ada bagian-bagiannya. Nah, yang pertama yang akan saya kenalkan di sini ada namanya RAM preview. Ya, RAM preview ini untuk menampilkan preview media ya atau render ya. Kita juga bisa menggunakan play juga. Nah, ini coba saya gunakan. Ini pilihannya nanti kita coba ya. Oke. Nah, ini kan di render jadi nanti ini menjadi warna hijau. Nah. Yuk. Ya. Oke. Itu adalah untuk RAM preview. Jadi nanti di sini ada warna hijaunya. Ya, warna hijaunya. Di sebelahnya, di sebelah RAM preview, di sini ada namanya loop option ya, pengulangan. Jadi kalau ini adalah looping. Looping itu kalau kita jalankan dia selesai, nanti dia akan mulai mengulang kembali looping. Nah, ini selesai, ulang lagi. Ya, ini looping. Kemudian yang kedua ada lagi yang namanya apa ini? Ini setelah looping, ya, ada lagi namanya apa ini? Looping pingpong ya, pingpong. Pingpong ini kalau kita play, ya kita run preview, itu dia akan awal sampai akhir, kemudian dia kembali lagi, kembali ke belakang. Nah, dia muter ke belakang. Nah, ini pingpong. Ya. Kemudian yang ketiga ada lagi yang namanya play once ya. Jadi ini hanya sekali ya, hanya sekali. Nah, ini yang biasa saya gunakan ya. Jadi hanya digunakan untuk sekali saja. Ya. Kemudian di sebelahnya ada audio. Ini kalau saya tekan itu berarti mute audio, berarti tidak ada audionya. Ya. Kemudian di sebelahnya lagi, sebelah kirinya ada lagi namanya last frame. Ini kalau kita klik, ini adalah last frame. Last frame ini melompat ke frame terakhir. Nah, seperti ini. Dia berada di terakhir. Kebalikannya last frame adalah first frame. Ya. Kita bisa gunakan tombol shortcut yaitu tombol END. Tekan END, dia berada di akhir sendiri. Kemudian kebalikannya first frame kita tekan, bisa gunakan tombol first frame itu adalah tombol page up. Ada tombol page up. Oh, tombol home, maaf ya, tombol home. Nah, ini kebalikannya. Ya. Kemudian ada lagi yang namanya next frame. Ini artinya lompat satu frame ke setelahnya. Jadi kita bisa gunakan tombol page down. Nah, ini. Atau kita klik ini juga bisa. Nah, dia lompat satu frame setelahnya. Ya. Kebalikannya kalau ini lompat satu frame sebelumnya. Ini yang dinamakan dengan previous frame. Ya, previous frame. Kemudian ada apa nih, RAM previous ya, optionnya. Ya. Kemudian di bawahnya ada frame rate. Nah, frame rate ini digunakan untuk preview ya, ini berpengaruh pada saat mempreview. Ini. Kemudian ada skip.
Ya, skip ini skip ke beberapa frame ya. Skip ini skip adalah ke beberapa frame. Ini skipnya. Jadi kalau saya pilih skipnya 2, ini ketika saya play nanti dia akan lompat ya. Nah, dia akan lompat 2 frame ya. Itu kalau skipnya 2. Nah, seperti itu. Yuk. Kalau ini normal kembali ya. Kemudian ada resolution. Ini untuk mengatur resolusinya. Standarnya kita pakai yang auto. Ya, di sini ada auto, ada full, ada half, setengah ya. Kemudian sepertiga, ya, seperempat dan seterusnya. Nah, itu adalah preview. Nah, ini ada efek sama preset, nanti di pertemuan berikutnya akan kita bahas. Jadi ini untuk efek-efek dari Adobe After Effects. Ya. Oke, itu tadi. Ini zoom ya, zoom untuk memperbesar dan memperkecil. Nah, itu adalah pengenalan sekilas tentang Adobe After Effects. Nah, kemudian yang kedua akan saya kenalkan bagian yang kedua, yaitu tentang layer dalam After Effects. Layer itu artinya adalah lapisan. Jadi ketika kita menggunakan media biasanya ada layer ya atau lapisan. Itu seperti Adobe Premiere juga sudah ada, Adobe Photoshop juga ada. Jadi itu kita sudah umum atau kita sudah terbiasa menggunakan layer ya. Nah, cara menambahkan video ke footage ya, ke footage ini layer. Jadi ini lagi akan saya tambahkan yaitu energy ball. Saya tambahkan kalau posisinya di bawah seperti ini, belum ya? Nah, sudah ya. Ini energy ball-nya ada di bawah, nggak kelihatan ya. Tapi kalau kita geser ke atasnya, nanti dia akan kelihatan. Nah, ini yang kelihatan adalah energy ball-nya. Ya, energy ball-nya. Jadi ini ada 2. Jadi ini energy ball-nya sama ini adalah footage-nya. Ya. Oke, kemudian kita akan melakukan, ini nggak kelihatan yang footage-nya ya. Kita akan melakukan resize. Ya, resize itu memperkecil ya, memperkecil energy ball-nya. Ya, memperkecil energy ball-nya. Cara untuk memperkecil, kita bisa tekan tombol ini. Nah, seperti ini. Kemudian ini saya tampilkan dulu fit ya. Ya, atau seperti ini. Ya, ini seperti ini ya. Nah, itu nggak sama ya, nggak sama artinya ketika kita ubah ke sini, nah, dia nggak sama. Nah, supaya diameternya sama, sesuai dengan ukuran gambar, kita bisa gunakan tombol Shift. Caranya, kita tekan tombol Shift. Shift-nya kita tekan, kemudian kita klik tombol, di sini ada kotak kecil berjumlah 8 ya. Saya klik. Nah, nanti otomatis dia akan menjadi siku ya, menjadi kurung siku ini. Kita pastikan di sini ya, di pojok kiri. Kemudian kita drag. Nah, ini artinya kita drag tapi tombol shift-nya tetap ditekan ya. Tombol shift-nya tetap ditekan. Nah, ini berarti nanti ukurannya akan sama. Saya ulangi lagi. Kita klik, ya kita klik, kemudian tekan tombol shift, ya. Kemudian shift-nya jangan dilepaskan ya. Kemudian kita pilih di salah satu area di sini di atas pojok. Nanti dia akan berubah menjadi siku ya, kurung siku ya. Kemudian kita lakukan drag. Nah, ini berarti kita sudah berhasil untuk mengecilkan layer ya, layer energy ball ini sudah kita perkecilkan dan ukurannya juga sesuai. Beda dengan yang kita menggunakan yang tanpa menggunakan tombol shift. Ya, oke. Itu kemudian, nah ini ya, ini cara penggunaannya ya, cara penggunaannya. Oke, kemudian
Gimana caranya supaya layer ini, layer energy ball ini, nanti backgroundnya warna hitam itu hilang. Ya, background warna hitam itu nanti akan hilang. Ya, akan hilang. Nah, oke, di sini kita akan menggunakan bagian dari footage ini, yaitu blending mode. Blending mode itu untuk menyatukan ya. Blending mode itu menyatukan ya. Nah, di sini kita tentukan dulu. Ini kebetulan modenya, energy ball-nya masih normal. Kalau nggak ada, saudara bisa klik toggle switch or modes ya, ini. Nah, ini sudah ada modenya ya. Sudah ada blending mode atau modenya. Ini nanti fungsinya untuk menyatukan ya. Kemudian kita pilih dari normal ini, kita klik, saya ubah menjadi tombol menjadi mode add. Nah, gambarnya sudah bisa, background hitamnya sudah bisa hilang. Ya, ini. Supaya tidak terlihat background pada energy ball-nya. Ya. Oke. Kemudian kita akan mengenal bagian footage-nya. Yang pertama di sebelah kiri ada gambar mata ya. Ada gambar mata sebelah kiri. Nah, ini ya. Ini adalah gambar mata, simbol mata. Ini artinya pertanda layar dalam keadaan aktif atau terlihat. Ini juga di Premiere juga sama. Ya. Oke, kemudian ada simbol speaker. Ini penanda suara ya. Ini simbol speaker adalah penanda suara. Kemudian di sini ada lagi namanya Solo ya. Bukan kota ya, ini adalah Solo. Solo lingkaran kecil ini. Ini berfokus pada salah satu layer atau beberapa layer. Jadi kalau saya klik di sini, nah ini saya fokusnya hanya di layer energy ball. Ini berarti dua-duanya. Nah, fokus. Jadi kalau kita melakukan editing, layar kita ada banyak, ya mungkin kita butuh fokus ya. Salah satu cara fokusnya ya kita tinggal gunakan fungsi solo ya. Ini. Kemudian ada lock ya. Di sini ada lock. Lock ini fungsinya untuk mengunci ya. Untuk mengunci supaya pengeditan yang sudah fix tidak berubah lagi. Ya. Kalau menghilangkan tinggal dicentang lagi. Oke, berikutnya mode sudah ya. Ada parent. Parent ini untuk mengaitkan ya. Parent ini untuk mengaitkan, nanti kita akan gunakan tombol parent ini untuk mengaitkan antara layer satu dengan layer yang kedua. Nanti akan kita lihat. Ya. Ini adalah tombol parent. Di bawahnya ada lagi namanya toggle switch or modes ya. Ini untuk pergantian mode. Tadi saya sampaikan ya. Nah, ini untuk pergantian, ini mode. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan gunakan gimana caranya supaya menampilkan modenya dua kali ya, dua kali. Kita tinggal tambahkan switch. Nah, dia akan tampil kedua-duanya ya, kedua-duanya. Ya, kalau menghilangkan tinggal klik kanan di sini, kolom switch-nya dihilangkan. Nah, ini berarti nanti kita tinggal gunakan tombol ini. Ya. Itu nanti ya, pada saat kita melakukan animasi logo nanti kita akan gunakan. Ya. Oke, itu kemudian ini akan saya atur dulu ya, sebelum saya lakukan animasi. Ya, ini kalau ketika di-play, ya ini ketika di-play di RAM preview, kita tunggu dulu, ya. Nah, itu nanti jadi nanti konsepnya orang itu seperti kayak mengeluarkan ilmu ya. Nah, itu kita nanti seperti mengeluarkan ilmu, kemudian nanti dia bisa geser ke atas. Nah, yang pertama kita akan sesuaikan energy ball ini, ya kita akan sesuaikan energy ball ini sesuai dengan yang dibutuhkan.
Jadi nanti energy ball itu akan tampil pada di sini ya. Detik kedua ini nanti energy ball akan tampil. Berarti sebelumnya nggak tampil ya. Nah, berarti kita bisa melakukan editing. Ini tadi apa ini? Ini adalah indikator panjang durasi di media. Ini indikatornya kita potong. Caranya tinggal di drag ke sini. Nah, ini indikatornya kita potong. Berarti nanti ketika di sini ya, saya ulangi ya. Ketika saya RAM preview, nah ini nggak tampil kan? Nggak tampil. Nah, dia akan tampil pada detik yang kedua. Ya, oke, itu nanti kita akan melakukan sebuah animasi. Ya. Oke, itu yang pertama pengenalan, kemudian yang kedua layer, ya sudah saya kenalkan tombol-tombol footage ya, di timeline-nya, preview, kemudian project dan seterusnya sudah saya tampilkan. Yang ketiga, bagian ketiga, ini akan saya jelaskan tentang membuat animasi pada Adobe After Effects. Ya, membuat animasi. Ya, kalau sudah pernah di Premiere ya mungkin nggak terlalu susah ya, nggak terlalu susah. Nah, konsepnya animasi ini nanti, energy ball-nya dari sini itu nanti kecil dulu ya, nggak kelihatan, kecil, nanti sampai sini dia akan membesar. Ya, nah itu nanti kita gunakan scale di Premiere juga sama. Yang pertama kita tampilkan dulu di energy ball ini, ya di energy ball ini ada panah segitiga ya, bentuk segitiga. Ketika kita klik ya, nanti ada dua. Yang pertama transform sama audio, ya transform sama audio. Ya kita klik transform, kita klik audio. Nah ini audio levelnya bisa tampil ya. Transform sini ada anchor point, ada position, ada scale, ada rotation, ada opacity. Ya. Oke, posisi ya, scale, rotasi, opacity. Ini hampir sama seperti Adobe Premiere. Nah, yang pertama di sini ya, di kedua, ini posisinya saya ubah dulu ke sini. Di tengah-tengah ya, di sini ya. Nah, saya akan gunakan untuk posisi, ya ini ada sama ya, ada tombol stopwatch. Itu saya klik tombol stopwatch-nya. Scale dulu ya, maaf ya. Scale dulu, tombol stopwatch-nya. Kemudian ukurannya saya akan buat menjadi ukuran 0. Nah, nggak kelihatan ya. 0. Kemudian saya geser untuk indikatornya, ya current time indikatornya di detik ketiga ya, 3,1 ya. 3,1, kemudian tombol scale-nya dari 0 akan saya ubah menjadi 50. Nah, seperti ini. Ya, 50. Jadi nanti seperti ini. Nah, bisa ya, dilihat ya. Kecil, dari nggak kelihatan, sampai besar. Ya. Kecil, nggak kelihatan, jadi besar. Ya, oke, itu yang scale. Nah, sekarang saya akan tambahkan untuk position, ya, posisinya. Klik position. Ini tetap ya, dia posisi di sini. Kemudian saya geser ke posisi sebelah sini. Ini tinggal saya geser aja ke atas. Caranya tinggal di drag. Nah, ini nanti dia seperti ini. Ya, kira-kira seperti ini. Jadi nanti ketika kita jalankan jadi seperti ini. Iya. Nah, ya kan? Oke, sudah mulai kelihatan ya. Oke, coba ini. Kita run previews. Yuk. Nah, dari kecil, besar. Ya, oke. Nah, kita sudah berhasil untuk melakukan sebuah animasi. Ya. Nah, yang keempat, ini maraton ya.
Karena setelah ini nanti, ini sekilas ya, ini harusnya 4 kali pembahasan. Yang pertama pengenalan After Effects, yang kedua pengenalan layer, yang ketiga animasi, dan yang keempat ini saya jelaskan tentang motion tracking. Jadi memang saya ringkas ya. Saya ringkas minimal saudara kenal After Effects secara maraton ya. Dari 4 pembahasan nanti kita jadikan jadi satu. Ya. Karena kalau dipisah nanti ya pertemuannya juga banyak. Jadi nanti silahkan saudara lakukan praktikum mandiri. Nah, motion tracking ya. Motion tracking itu nantinya konsepnya, nah ini nanti gambar atau energi ball-nya itu akan bergerak sesuai dengan tangan. Nah, ini tangannya nanti bergerak sendiri. Ya, dia bergerak seperti ini. Tidak pakai position ya, tapi kita pakainya adalah motion tracking. Ya. Yang pertama, untuk mengolah motion tracking, kita tampilkan trackernya. Di sini nanti ada tracker. Caranya, saudara klik menu window. Ya, saya ulangi, window. Kemudian pilih tracker. Nah, nanti di sebelah kanan akan menampilkan tracker. Ya, akan menampilkan tracker. Ini nggak muat ya. Nah, ini seperti tadi yang sampaikan ya. Nah, ini berarti keseluruhan. Nah, ini berarti kecil. Ya. Oke. Ini hampir sama seperti Premiere. Kalau Premiere di bawah kan? Nah, kalau ini di atas. Oke. Nah, seperti ini. Ya, tracker kita tampilkan. Ya. Yang pertama, saya akan membuat sebuah layar kosong. Ya. Layar kosong. Caranya saya klik menu layer. Klik menu layer. Kemudian pilih new. New. Saya pakai yang null object. Nanti akan saya jelaskan kenapa pakai yang null object. Saya klik null object. Nanti di atas sini ada tampilan layer baru bernama layer 01. Ya. Fungsinya untuk apa? Saya milih layer null object. Ini adalah layer kosong yang digunakan untuk mengisi data tracking. Jadi nanti data trackingnya itu nanti akan saya simpan di layer null object. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, saya akan mulai melakukan tracking. Tracking. Ya, saya akan mulai melakukan tracking. Kita pastikan dulu indikatornya, ya current time indikatornya ini berada di sini ya. Nah, berada di detik ke 3,1 ya. Detik ke 3,1. Ya. Kemudian saya akan lakukan, ini saya tampilkan dulu ya. Saya akan menampilkan layer footage. Tidak diklik ya, tapi ini nanti di composition footage-nya saya akan double klik dari layer footage ini. Caranya kita tinggal double klik footage ini. Double klik. Nah, nanti di sini ada layer footage 3GB. Sebelumnya kan ini kan. Nah, kita tampilkan dengan cara double klik. Saya ulangi ya. Saya hapus dulu. Footage ini saya double klik. Nah, nanti di sini akan tampil layer footage .3GB. Ya. Oke. Berikutnya, saya akan klik di tracker ini. Kita akan buat motion ya. Kita akan membuat motion tracking. Cara membuat pertama kali ya, yaitu saya akan klik track motion ini di sini ya. Saya akan klik di sini. Klik. Nah, nanti di sini akan tampil track point 1. Ini saya zoom ya, saya perbesar ya. Pakai scroll ya, nah, pakai scroll. Kalau pindah, ini tinggal saya geser pakai spasi. Nah, pakai spasi seperti ini. Seperti Photoshop ya. Nah, kemudian track ini akan saya pindah ya. Ini saya drag, saya klik di sini, di drag ke bawah. Ini saya akan letakkan di tangan. Ya, saya geser lagi. Nah, ini nanti akan saya letakkan di tangan ini. Nah, ini nanti akan saya letakkan di sini. Kemudian ukurannya akan saya perlebar. Nah, ini saya perlebar di sini.
Saya geser lagi. Ya, saya perbesar. Nah, kira-kira ukurannya segini ya. Kalau kurang bisa ditambahkan lagi, misalkan saya tambahkan lagi. Nah, ukurannya seperti ini. Kemudian yang ada di tengah ini juga saya sesuaikan, ya, saya sesuaikan, digeser. Nah, kira-kira segini ya. Nah, kira-kira seperti ini, ya. Jadi ini nanti akan kita lakukan untuk gerakan ya. Kita akan lakukan gerakan atau motion tracking dari tangan ini supaya nanti energi ball-nya itu bergerak sesuai dengan tangan ini. Ya. Nah, kemudian kalau sudah playhead-nya di detik ketiga ya, 3,1 ya. 3,1. Kita bisa gunakan tombol di sini bawah ini ya. Ini coba saya perbesar lagi biar kelihatan ya. Ini ada, nah ini di sini, ini nanti yang akan kita gunakan ada 3, position, rotation, sama scale. Ya, fungsinya yang kita gunakan hanya posisinya aja. Yang kita gunakan hanya positionnya aja. Saya perkecil dulu gambarnya. Yang kita gunakan nanti hanya positionnya saja. Jadi saya centang positionnya. Kemudian saya gunakan tombol Analyze One Frame Forward. Ini ya, gambar di sini. Saya klik pelan-pelan. Nah, dia nanti bergerak kan? Nah, bergerak ya, ke atas ya. Nah, dia nanti posisinya bergerak ke atas. Ya. Atau kita bisa paling cepat ya tombol ini ya. Yang penting nggak kebanyakan ya. Ini juga sama. Nah, hampir sama kan? Nah, coba. Nah, itu atau pakai ini juga bisa ya. Nah, ini kalau ini satu persatu ya. Kita geser lagi. Nah, kira-kira seperti ini. Ya, kira-kira seperti itu. Sudah, kita bisa pilih pakai ini, kalau ini kecil ya, satu persatu, tapi kalau ini jangan sampai kebelabasan ya. Analyze ini atau tombol play ini jangan sampai kebelabasan ya atau kemajuan ya. Makanya satu persatu. Kemudian kalau sudah, saya pilih klik edit target. Saya pilih edit target, saya klik edit target. Nah, tampilannya adalah motion targetnya. Targetnya kemana? Targetnya dari footage menuju ke 01, layer 01. Saya klik tombol OK. Ya, itu adalah targetnya. Nah, kemudian berikutnya yang terakhir, kita akan klik tombol Apply. Klik tombol Apply, nanti adalah apply dimensinya X and Y. Ini di sini ya. Dari sumbu X ke sumbu dan sumbu Y. Ya. Kalau sudah klik tombol OK. Nah, nanti otomatis di sini ya, otomatis di bawah sini akan menampilkan tracker. Nah, tracker ini bentuknya seperti ini. Ya. Ini untuk trackernya. Kemudian kalau kita lihat ke atas, di atas ini 0 itu juga sama ya. Nah, nanti juga sama. Ini ada trackernya. Ya. Oke. Berikutnya kalau sudah, karena nanti yang kita butuhkannya adalah di layar 0, ya, yang akan kita gunakan, maka footage 3GP-nya ini trackernya nggak kita gunakan. Ya, trackernya tidak kita gunakan. Nah, caranya saya klik tracker 1 di sini, kemudian saya tekan tombol delete. Tracker 1, tekan tombol delete. Nah, berarti dia sudah terhapus. Ya, sudah terhapus dan ini di sini juga sudah ada. Ya.
Oke, ini adalah, cuma kalau kita coba di sini, ini masih belum ya. Nah, ini masih belum ya. Kenapa kok belum? Karena ini harusnya ada di energi ball-nya ya. Ini harusnya ada di energi ball-nya. Nah, caranya kita akan menggabungkan ya. Tadi di awal sudah saya jelaskan ya. Kita gunakan tombol parent, ini parent ini. Kemudian di bawah ini ada tombol parent-nya. Kita bisa lakukan drag ke sini. Drag ke 01. Ya, nanti di sini, atau kalau enggak saudara bisa ubah di sini ya. Pilih ke 01, sama saja ya. Pilih ke 01. Ya, kita lakukan. Nah, ini. Ya, naik ya. Nah, itu naik ya. Nah, kita ulangi. Ini tadi animasi dari kecil. Oke, saya hilangkan dulu ya. Nah, ini dari kecil. Kecil, pindah posisi di detik ketiga. Kemudian di sini kita pakai motion tracking. Nah, ini perhatikan bolanya itu pindah ya. Nah, ini dia sesuai dengan motion tracking yang kita buat. Nah, itu hasilnya. Oke, itu hasilnya. Coba kita ulangi. Kita run preview. Yuk. Nah, seperti itu. Ya. Oke, supply lagi. Ke atas, setelah itu kita pakai motion tracking. Oke, selanjutnya harusnya di detik yang ke ini, ini ya. Itu ketika di gambar menggenggam tangan, itu harusnya bolanya juga hilang ya. Harusnya bolanya juga akan hilang. Oke, kita masuk ke energy ball. Nah, energy ball di sini. Ya, energy ball. Kemudian ini saya masukkan ke kira-kira di sini ya. Di sini. Ini saya menggunakan scale, saya tambahkan keyframe ya. Saudara tinggal klik di sini. Klik, nah itu sudah ada. Kemudian saya geser ke sini. Nah, ini nanti dia posisinya akan hilang kan? Nah, nanti di sini posisinya akan hilang. Oke, kemudian saya tambahkan keyframe juga, scale-nya, klik. Nah, ini scale-nya dari 50% saya buat menjadi 0. Enter. Jadi nanti ketika sampai sini, ya, nah dia langsung otomatis seolah-olah kayak dipegang, ya, seolah-olah seperti ada dipegang. Nah, ngecil ya. Kalau kurang kita bisa tambahkan position ya. Saya tambahkan di sini position. Kemudian saya tambahkan lagi di sini position. Saya tambahkan position. Tambahkan add keyframe position. Nah, posisinya nanti di sini. Ya, ini ya. Ini saya bawa ke bawah ya. Nah, dia nanti ke sini. Ya, oke, saya ulangi lagi. Iya. Nah, oke ini ya. Oke, saya run preview ya, saya render ya. Yuk. Saya lihat ya. Naik ke atas. Nah, hilang. Saya ulangi lagi. Saya pakai ini aja biar lebih mudah. Yuk. Besar, naik ke atas, hilang. Yuk. Lagi. Besar, naik ke atas, hilang. Ya. Oke, itu adalah pengenalan dari Adobe After Effects ya, pengenalan dari Adobe After Effects. Ada 4 yang kita bahas ya. Yang pertama pengenalan Adobe After Effects. Kemudian yang kedua layer dalam After Effects ya.
Kemudian yang ketiga, animasi, ya membuat animasi. Yang keempat adalah motion tracking, ya motion tracking. Oke, saya minta nanti saudara untuk mencoba latihan ya, latihan dari apa yang telah saya sampaikan. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di WhatsApp group atau bisa ditanyakan melalui Google Classroom. Baik, sebelum saya akhiri, saya ingatkan kembali untuk saudara di masa pandemi ini tetap di rumah. Nggak usah keluar dulu kalau nggak penting sekali, ya. Kemudian kalau kepaksa keluar, gunakan masker, sering cuci tangan, ya, jaga jarak, social distancing. Ya. Semoga kita semua, keluarga kita, diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, ya, dari wabah ini, dan semoga wabah ini segera berakhir. Oke, saya kira cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.